Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam, Namo Buddhaya, salam harmoni. Halo semua, kembali lagi bersama saya Restu Tias Prameswari dari Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dari jurusan Kimia, Prodi S1 Kimia dengan NIM 1913080108. Nah, di sini kita akan membahas pertanyaan yang sudah terdapat pada LKM 2 tentang biomembran. Nah, apa sih biomembran itu? Definisi biomembran sendiri, biomembran berasal dari dua kata, yaitu bio dan membran. Di mana bio adalah hidup, membran pembatas tipis yang bersifat selektif. Jadi, biomembran adalah pembatas tipis yang bersifat selektif yang terdapat pada makhluk hidup. Nah, selanjutnya kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah terdapat pada LKM. Mari kita bahas soal dan jawaban pada LKM 2 ini. Nah, soal yang nomor 1, biomembran adalah suatu struktur yang sangat tipis yang biasanya dapat divisualisasikannya hanya dengan mikroskop elektron. Becker 1986. Nah, pertanyaannya, jelaskan bagaimana kerja mikroskop elektron untuk memvisualisakan biomembran. Nah, mikroskop elektron sendiri dibagi menjadi dua, yaitu scanning electron microscope atau SEM dan transmission electron microscope atau TEM. Adapun cara kerja SEM dan TEM itu sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama yaitu SEM, di mana sebuah pistol memproduksi sinar elektron dan dipercepat dengan anoda. Selanjutnya, lensa magnetik akan memfokuskan elektron menuju ke sampel. Nah, setelah itu sinar elektron yang terfokus memindai atau men-scan keseluruhan sampai dengan diarahkan oleh koil pemindai. Nah, kemudian jika elektron mengenai sampel, maka sampel akan mengeluarkan elektron baru yang akan diterima oleh detektor dan dikirim ke monitor atau CRT, yaitu circuit ray tube. Selanjutnya yaitu TEM, di mana TEM dengan menambahkan elektron dengan voltage tinggi ke arah objek yang ingin kita amati. Nah, dengan sifat elektron sebagai gelombang elektron akan menabrak objek yang sebagiannya akan dibelokkan dan sebagiannya lagi akan diteruskan. Nah, elektron yang diteruskan ataupun yang dibelokkan akan ditangkap dan diperbesar pada bidang gambar atau layar fluorescence yang akan membentuk pola objek dan menghasilkan gambar dengan perbesaran serta resolusi yang tinggi. Selanjutnya itu soal nomor 2. Jelaskan konsep dari membran biologis yang telah berkembang dengan berkembangnya dan digunakannya metode kimia dan morfologi. Nah, jawabannya yaitu di mana sejalan dengan konsep dari membran biologis yang telah berkembang dan digunakannya metode kimia serta morfologi, membran biologis atau biomembran atau membran sel adalah membran permeabel selektif yang memisahkan sel dari lingkungan luar atau menciptakan kompartemen intraseluler. Biomembran sendiri dibagi menjadi 3 kategori, yaitu membran plasma, membran sitoplasma, dan membran nukleus. Nah, kategori tersebut dibedakan oleh hubungan geometri dari sel, komposisi kimia, ultrastruktur, dan tingkah laku fisiologi. Next, soal nomor 3. Dan untuk soal nomor 3 yaitu fosforilisasi oksidasi adalah suatu lintasan metabolisme dengan menggunakan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nutren untuk menghasilkan ATP. Jelaskan mekanisme berikut untuk menghasilkan ATP. Nah, pada fosforilasi oksidatif kompleks V berperan untuk menghasilkan ATP. Nah, di sini ada gambar di mana yang mana kompleks V adalah ATP sintase, merupakan enzim terakhir dalam lintasan
fosforilasi oksidatif. Nah, enzim ini menggunakan energi yang tersimpan pada gradien proton yang di sepanjang membran untuk mendorong sintetis ATP dan ADP dan fosfat. Nah, perkiraan jumlah proton yang diperlukan untuk mensintetis satu ATP berkisar antara 3 sampai dengan 4. Nah, ini terdapat rumus di mana kita dapat memperkirakan jumlah proton yang diperlukan, di mana ADP ditambahkan fosfat ditambahkan 4H plus sitosol akan menjadi ATP ditambahkan H2O ditambahkan 4H plus matriks. Nah, untuk selanjutnya soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan teori komisiosmotik? Nah, teori komisiosmotik merupakan teori yang mengutarakan bahwa transduksi energi seluler yang dilepaskan dari reaksi oksidasi pada substrat pendonor elektron, baik pada respirasi aerobik maupun anaerobik, perlahan akan disimpan dalam bentuk beda potensial protonik sepanjang garis tepi membran tempat terjadinya reaksi tersebut, yang kemudian dapat digunakan oleh ATP sintase untuk menginduksi reaksi fosforilasi terhadap molekul adenosina difosfat dengan molekul PI atau fosfat. Selanjutnya soal nomor 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pergerakan proton menciptakan gradien elektrokimiawi di sepanjang membran. Nah, gaya gerak proton, alur elektron melalui rantai transfer elektron adalah proses aksergonik, yaitu melepaskan energi, manakala sintetis ATP adalah proses endergonik, yakni memerlukan energi. Baik rantai transfer elektron dan ATP sintase terdapat pada membran, dan energi ditransfer dari rantai transfer elektron ke ATP sintase melalui pergerakan proton yang melewati membran ini. Nah, proses ini disebut sebagai komisiosmosis. Nah, dalam praktiknya ini mirip dengan sebuah sirkuit listrik dengan arus proton yang didorong dari sisi negatif membran ke sisi positif oleh enzim pemompa proton yang ada pada rantai transfer elektron. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 6. Jelaskan jenis reaksi yang terjadi pada struktur molekul di bawah ini. Ini gambarnya seperti di samping sini. Nah, jenis reaksi yang terjadi pada struktur molekul di samping ini adalah reaksi reduksi koenzim Qi dari bentuk ubiquinon atau Qi menjadi ubiquinol yang tereduksi QH2, yang mana proses ini menggunakan molekul yang larut dan terikat pada molekul transfer. Dalam membran pada mitokondria, koenzim Q10 membawa elektron yang larut dalam lipid membawa elektron maupun proton yang menggunakan siklus redoks. Nah, molekul benzokuionon yang kecil ini sangatlah hidrofobik sehingga dapat terdifusi dengan bebas ke dalam membran ketika Q menerima 2 elektron dan 2 proton, maka dapat menjadi bentuk tereduksi ubiquinol atau QH2. Selanjutnya yaitu soal nomor 7. Soal nomor 7, jelaskan kompleks-kompleks yang terjadi dalam proses fosforilasi oksidatif. Adapun beberapa kompleks yang terjadi pada proses fosforisasi oksidatif. Untuk kompleks yang pertama, yaitu kompleks pertama merupakan protein pertama pada rantai transfer elektron. Nah, ini berupa kompleks enzim yang disebut NADH koenzim Q oksidoreduktase. Gus protekstik yang melekat pada kompleks. Nah, tambahan elektron ke FMN mengubahnya menjadi bentuk tereduksi FNH2. Nah, elektron kemudian ditransfer melalui rangkaian gugus besi sulfur. Kemudian, elektron ditransfer ke Qi yang akan mengubahnya menjadi QH2.
dan ini menyebabkan 4 ion H+ terpompa keluar menuju ke dalam sitoplasma, bukan ke dalam ruang antar membran. Oleh karena kompleks 1 terikat oleh 3 lapisan membran mitokondria. Nah, pada sel prokariota, Escherichia coli dan Klebsiella pneumonia, kompleks 1 tidak meletupkan ion H+, melainkan ion Na+. Nah, selanjutnya itu kompleks 2. Nah, kompleks 2 ini merupakan kompleks enzim yang disebut suksinat quinon oksidoreduktase EC1351 adalah titik masuk kedua pada rantai transport elektron yang terdiri dari kompleks enzim suksinat dehidrogenase aerobik dan fuvarat reduktase anaerobik. Nah, kompleks 2 adalah satu-satunya kompleks enzim yang merupakan bagian dari kedua lintasan metabolisme, siklus asam sitrat maupun respirasi seluler pada rantai transport elektron, dan terdiri dari 4 subunit protein dan menggantungkan sebuah kofaktor flavin adenina dinukleotida yang terikat pada enzim gugus besi sulfur dan sebuah gugus heme yang tidak berpartisipasi pada transfer elektron ke koenzim Hi. Namun dipercayai penting dalam penurunan produksi spesies oksigen reaktif. Nah, enzim ini mereduksi fumarat menjadi suksinat dan mengoksidasi hidroquinon. Karena reaksi ini melepaskan energi lebih sedikit daripada oksidasi NADH. Nah, kompleks 2 tidak mentransport proton melewati membran dan tidak berkontribusi terhadap gradien proton. Nah, selanjutnya yaitu kompleks 3. Nah, kompleks 3 ini juga dikenal sebagai kompleks enzim UCCR yang memiliki 11 berkas genetik UCCR. Nah, pada mamalia, enzim ini berupa dimer dengan setiap kompleks subunit mengandung 11 subunit protein. Nah, 1 gugus besi sulfur, 2 Fe2S, dan 3 sitokrom yang terdiri dari 1 sitokrom C1 dan 2 sitokrom B. Nah, sitokrom adalah sejenis protein pentransfer elektron yang mengandung paling tidak 1 gugus heme. Nah, atom besi dalam gugus heme kompleks 3 berubah dari bentuk T-reduksi Fe+2 menjadi bentuk T-reduksi Fe3+. Secara bergantian sewaktu elektron ditransfer melalui proton ini. Nah, selanjutnya yaitu kompleks 4. Nah, kompleks 4 adalah protein terakhir pada rantai transport elektron yang dikenal sebagai kompleks enzim COX. Nah, enzim ini memiliki struktur kompleks yang mengandung 13 subunit, antara lain 5-fosfatidil etanolamina, 3-fosfatidil gliserol, 2 asam kolat, 2 gugus heme A, dan beberapa kofaktor ion logam meliputi 3 atom tembaga, 1 atom magnesium, dan 1 atom seng. Nah, 2 lintasan teletup ion H+ ini ditemukan membentang dari matriks hingga sitoplasma. Pada model hetaposit hewan sapi, ion H+ dengan energi potensial elektrolitik berkisar antara 63 MV tanpa dilepaskan dan sitokrom C oksidase fosfolipid vesikel COV pada kedua fase oksidatif dan reduktif. Nah, setelah dikirimkan dari proton loading setup atau PLS, pada saat ion H+ berikutnya tiba di PLS. Mekanisme yang ditunjukkan oleh peletupan ion H+ pada kompleks 4 ini disebut efek Bohr-redox. Nah, peletupan ion H+ ini terjadi bersamaan dengan perubahan gugus karboksil
aspartat yang berada pada permukaan intermembran menjadi aspargina. Nah, enzim ini juga memediasi reaksi terakhir pada rantai transport elektron dan mentransfer elektron ke oksigen, manakala menumpa proton melewati membran. Yang terakhir, ATP sintase, juga disebut kompleks kelima, adalah bagian enzim terakhir dalam lintasan fosforilase oksidatif. Nah, enzim ini ditemukan di seluruh organisme hidup dan berfungsi pada protokariota maupun eukariota. Enzim ini menggunakan energi yang tersimpan pada gradien proton di sepanjang membran yang mendorong sintesis ATP dari ADP dan fosfatopei. Perkiraan jumlah proton yang diperlukan untuk mensintesis atau ATP berkisar antara 3 sampai dengan 4, dengan beberapa peneliti yang mensugestikan bahwa sel dapat memvariasikan rasio ini sesuai dengan kondisi. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 8. Jelaskan jumlah energi yang dihasilkan dalam siklus asam sitrat. Nah, di samping ini sudah terdapat gambar siklus asam sitrat. Nah, penjelasannya, dalam setiap perputaran siklus asam sitrat yang dihasilkan 3 NADH, 1 FADH, dan 1 GTP. Hasil akhir dari siklus asam sitrat yaitu 6 NAD, 2 FAD, dan 2 ATP. Oksidasi 1 mol asetil CoA lewat TCA sikel yang akan menghasilkan 3 mol NADH ditambahkan H+, yang akan masuk rantai respirasi yang menghasilkan 3 dikalikan 3 mol ATP yang akan menghasilkan 9 mol AP. Selanjutnya, 1 mol FADH yang akan masuk rantai respirasi menghasilkan 2 mol ATP. Nah, yang terakhir yaitu enzim suksinat tiokinase akan menghasilkan 1 mol ATP atau GTP. Nah, selanjutnya ini semua akan dijumlah yang akan menghasilkan dimana 2 mol senyawa fosfat yang berenergi tinggi. Selanjutnya yaitu soal nomor 9. Tuliskan pada tahap mana yang menghasilkan energi. Nah, ada beberapa tahap, di mana yang pertama itu proses glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Nah, untuk glikolisis adalah proses pemecahan glukosa atau gula di dalam darah yang melibatkan beberapa enzim, di antaranya enzim heksonikase dan enzim fosfofruktokinase. Dan siklus Krebs yaitu merupakan proses kedua katabolisme atau respirasi sel yang menghasilkan energi yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah transfer elektron. Baik, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah saya saat menjawab pertanyaan atau menjelaskan pengucapan atau penulisan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.